Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit. Marilah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at. Wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang melampaui batas serta mendahulukan dunia daripada akhiratnya, maka dia akan mendapatkan tempat di neraka jahim. Dan adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, takut dengan posisi Tuhannya, keagungan Tuhannya, serta mampu menahan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya kelak adalah surga, Jannatun Na'im. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kebanyakan manusia, tidak dapat kita mungkiri bahwa di antara orang-orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah kedua orang tua kita. Selain guru-guru kita tentunya. Kebanyakan manusia dibesarkan dari kecil hingga dewasa. Kebanyakan kita dididik oleh mereka dari tidak tahu menjadi tahu. Tidak mengetahui apa-apa menjadi tahu apa-apa. Belum menjadi orang, mencapai cita-citanya dan sebagainya. Hadirin mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk lebih lanjut, marilah kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Khaliq. Maka ini berlaku bagi siapa saja, entah guru kita mungkin, entah orang tua kita mungkin, mengajak kepada sesuatu yang sifatnya mungkar, sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sifatnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mentaati mereka. Tapi ingat, ketika orang tua kita mungkin na'udzubillah melakukan hal tersebut, mengajak kita kepada hal yang mungkar, hal yang maksiat, hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk tidak menaatinya, dan wajib juga untuk mendakwahinya. Tetapi di samping itu, perlu kita ingat juga, ketika kita membantahnya, tidak mentaatinya dalam hal kemaksiatan, maka kita bantahlah, kita tidak taat dalam dengan akhlak yang baik dan penuh dengan kebijaksanaan. Hadirin mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sikap beliau kepada ayahnya. Ayahnya adalah Azar, seorang pembuat berhala. Mengajak orang-orang untuk menyembah berhala yang dia buat. Pentolan atau tokoh besar kesyirikan ketika itu. Sementara anaknya adalah Ibrahim, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliyya. Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Kata Azar, ayah Ibrahim alaihissalam, yang merupakan seorang musyrik, seorang pembuat berhala ketika itu, mengatakan kepada anaknya, wahai Ibrahim, jikalau kau tak berhenti dari dakwahmu, akan kurajam kau, kulempar kau sampai mati. La arjumannak wahjurni maliyya. Kalau begitu tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya? Perhatikan bagaimana sifat beradabnya Nabi Ibrahim, sikap beradabnya Nabi Ibrahim, bijaksananya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap ayahnya yang seorang musyrik, seorang pembuat berhala. Beliau tidak memaki-makinya, tapi justru mengatakan selamat, keselamatan atasmu. Qala salamun alaik. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab perkataan ayahnya, semoga keselamatan atasmu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mintakan ampun untukmu kepada Tuhanku.
Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepadaku. Perhatikanlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu beradabnya kepada ayahnya yang merupakan pembuat berhala, tokoh besar kesyirikan ketika itu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mencarutinya, tidak menghina-hinanya, tidak memakinya, tidak mengata-ngatainya dengan perkataan yang kotor, tapi justru sebaliknya. Salamun alaik, kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, semoga keselamatan atasmu. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita ingat juga firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Wastabir li'ibadatihi. Luar biasakanlah kesabaranmu dalam beribadah kepadanya. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada orang tua merupakan ibadah yang ghairu mahdhah. Tidak ditentukan bagaimana caranya kita taat kepada orang tua. Maka ketaatan kepada orang tua termasuk daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk juga dalam ketaatan kepada orang tua, kita harus istibar. Istibar itu adalah meluar biasakan rasa sabar. Mungkin arahan-arahan orang tua kita, nasihat-nasihat orang tua kita, perintah-perintah orang tua kita terasa berat bagi diri kita. Tapi bagaimana kita menyikapi itu semua dengan kesabaran, selama memang apa yang mereka nasihatkan, apa yang mereka perintahkan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Marilah juga kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Sesungguhnya Tuhanmu telah menetapkan kepadamu agar hanya menyembah Allah semata. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika salah satu dari mereka atau keduanya telah sampai di usia yang senja, fala taqul lahumu uff, janganlah kau katakan kepada keduanya ah, wala tanharhuma, janganlah engkau hardik, engkau bentak keduanya. Wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridaan Allah Subhanahu wa taala terdapat pada keridaan orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala terdapat pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min ayati wa dzikril hakim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.